Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021. Saya di kelas 11 IPS 5 jam ke-34. Materi kita adalah akan mengkaji APBD Banyuwangi. Ya, breakdown dari APBD. Jadi kita akan kaji APBD Banyuwangi. Sebelum kita kaji, silakan dibuka buku paket sama LKS-nya. Buka buku paket sama LKS-nya. Tentang APBD. Ini buku paket LKS-nya. Sekarang saya cari format APBD. Atau saya cari tabel APBD. Ini DKI ya. DKI besar DKI. Nah ini. Bentar ya. Nah. Ini adalah tabel APBD. Kalau digambarkan berarti bisa begini kalau digambarkan. Menggunakan format e-account. Sama dengan APBN kan formatnya e-account. Ini berarti uraian. Terus ini jumlah. Yang pertama apa? Pendapatan daerah. Yang kedua belanja daerah. Yang ketiga pembiayaan daerah. Nah,
Jadi formatnya seperti ini. Kalau APBN kan ada 5 pos ya. Yang pertama pendapatan negara dan hibah. Yang kedua belanja negara. Yang ketiga keseimbangan primer. Yang keempat surplus defisit anggaran. Yang kelima pembiayaan. Berarti kalau ada pembiayaan ini berarti ada yang C ya. C berarti surplus defisit anggaran. Baru yang D jadi ya sebetulnya kan namanya anggaran ya mestinya sama ya antara APBN dan APBD. Cuma APBD cakupannya daerah. Daerah meliputi provinsi atau kabupaten garis miring kota. Kalau kita lihat di internet tadi, ini contoh pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Kalau di Jakarta tahun 2019 saja, ini berapa jumlahnya? Pendapatan daerahnya berapa? Pendapatan daerahnya berapa? Ini 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Berapa? 74 triliun. Pendapatan daerahnya ya. Belanja daerah 80 triliun, 80,9 triliun. Ini belanja daerah. Pendapatan daerah Jakarta 74,7 triliun. Belanja daerah Jakarta 80,9 triliun. Jakarta ya. Sekarang saya tanya, belanja negara di APBN 2021 berapa? Belanja negara berapa? Lupa? Bukan lupa ya. Nah ini. saya. Oke. Nah ini. Ini adalah APBN 2020. Oh, clear ya. Oh, bukan ini. Salah saya. Coba berapa belanja negara? Nah, ini aja di sini. Belanja negara 2021. Ini. Belanja negara. 2.747,5 triliun. 2.747,5 triliun. Itu belanja negara. Belanja DKI Jakarta berapa? 80,9 triliun. Selisih jauh ya? Jauh ya? Jauh. Berapa Banyuwangi? Belanja Banyuwangi berapa? Belanja Banyuwangi berapa? Belanja Banyuwangi? Ini. Belanja daerah sebesar bandingkan dengan Jakarta, jauh? Jauh.
Ini Banyuwangi. Belanjanya 2.996 triliun. Kalau Jakarta 80,9 triliun. Jauh. Sak pripitnya ya. Banyuwangi sak pripitnya. Ya Jakarta ibu kota ibu kota ya, daerah ibu kota. Udah, saya balik ke sini lagi. Nah, ini ya. Jadi seperti ini gambarannya. Berarti ini apa? APBD itu pos pertama pendapatan daerah, 2 belanja daerah, 3 surplus defisit anggaran, 4 pembiayaan daerah. Sekarang Banyuwangi tahun 2021. Nah, coba ya, ini APBD Banyuwangi 2021. Nah, ya. Tadi pendapatan daerah berapa? Pendapatan daerahnya mana? Ini ya. 2,816. Ini ya. 2,816. Yang hafal triliunnya tok ya. 2,816 triliun ya. Ya di sini aja, di sini saya buat triliun rupiah. Triliun rupiah ya. Nah. Kemudian belanja daerah berapa? 2996. 2996. Sudah. Ini defisit apa surplus? Defisit apa surplus? Defisit sama dengan A-D. Berapa defisitnya? Ini diganti aja ya, diganti. Format selnya pakai currency ya, atau accounting lah ya. Ini dihapus. Digitnya 3 ya. Digitnya 3. Nah ini. Berarti udah. Min berapa? 0,180 ya. Triliun tapi ya. Ini kalau dibuat miliar berapa? 180 miliar. Jadi minnya. Maka defisit ini ditutup dengan apa? Defisit sebesar ini ditutup dengan pembiayaan. Maka pembiayaannya berapa? Pembiayaan besarnya berapa? 0,180. Maka apakah terjadi silpa atau sikpa? Ini dikurangi ya. Dikurangi ini sama dengan 0. Lah mana?
Ditambah ya. Bukan dikurangi, ditambah ya. Ditambah. Nah, 0. Kalau 0, bagus sudah ya. Kalau 0. Artinya, defisit tadi, ini ditutup dengan pembiayaan. Tapi pada faktanya, ya, realisasi berjalannya periode anggaran itu tidak harus 0 ya. Kan tidak mungkin 0 ya. Dalam pelaksanaannya loh ya. Bisa terjadi selisih anggaran, selisih lebih anggaran atau selisih kurang. Bisa silpa atau sikpa. Kalau silpa itu sisa lebih, ya. Kalau sikpa sisa kurang. Di sini nanti. Ini yang penting secara umum itu ketika terjadi defisit ditutup dengan pembiayaan. Secara umum ya. Tapi dalam realisasi atau pelaksanaan tidak jarang sekali 0. Itu bisa sisa lebih, bisa sisa kurang. Kalau sisa lebih itu silpa, kalau sisa kurang sikpa. Baik, kita lanjut lagi. Ini adalah format APBD Banyuwangi. Ini APBD Banyuwangi tahun 2021 kita bandingkan dengan data di internet ya. Nah, tadi pendapatan daerah 2,816 triliun. Kemudian belanja daerah 2,996 triliun, maka terjadi defisit sebesar ya, kalau ini kan beda-beda tipis kan ya, 179,8 sama 180 miliar kan beda-beda tipis tadi ini. Ya kan? Bukan 2 miliar. Bukan 2 miliar, 200 juta. 200 juta bedanya, ya tipis lah. Namanya yang ini kan pembulatan ini ya, pembulatan. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, dari gambaran yang ini ya, ini gambaran global ya, berarti kan terjadi pembulatan. Nah, ini pembulatan menjadi 180 miliar. Dari gambaran ini maka bagaimana PAD? Ini dijelaskan PAD bersumber dari apa? Pendapatan daerah satu bersumber dari PAD diperkirakan berapa? 592,7 miliar. Pendapatan transfer berapa? Pendapatan transfer berapa? 2,89 triliun. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini diperoleh dari mana? Pendapatan transfer diperoleh dari APBN. Ini contohnya ini. Di sini di APBN itu kan ada. Nah, ini coba dibuka lagi. Nah, ini ya. APBN. Nah, pada pos belanja negara itu ada 2 pos ya kan? Ada belanja pemerintah pusat, ada transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini maksudnya kemana? Ya ke provinsi atau kabupaten garis miring kota. Itu daerah. Nah, contoh Banyuwangi dapat transferan dari pemerintah pusat masuk. Maka transferan ini menjadi kas masuk kan? Penerimaan kas dari negara ya kan? Di Banyuwangi. Nah, uang yang diterima atau kas diterima oleh pemerintah
Kabupaten Banyuwangi itu disebut pendapatan transfer. Paham maksud saya? Uang yang diterima oleh Banyuwangi itu disebut pendapatan transfer. Dari mana transfernya? Dari pemerintah pusat. Nah, ini. Jadi negara itu membelanjakan uangnya dalam APBN itu ada 2 pos ya. Satu belanja pemerintah pusat, yang kedua transfer ke daerah. Yang transfer ke daerah ini masuk uangnya ke masing-masing daerah. Provinsi Jawa Timur masuk ke Provinsi Kabupaten Banyuwangi, masuk masuk ke Kabupaten Banyuwangi. Maka transferan yang masuk ke Kabupaten Banyuwangi itu kan diterima oleh Kabupaten Banyuwangi kan? Maka kas yang diterima oleh Kabupaten Banyuwangi, kiriman uang dari pemerintah pusat, dari negara, itu oleh pemerintah Banyuwangi disebut pendapatan transfer. Saya balik lagi ke sini. Nah, ini. Pendapatan transfernya 2,89 triliun. Banyak enggak? Dibandingkan dengan PAD banyak mana? PAD-nya hanya 592,7 miliar. Setengah triliun lah PAD-nya. Setengah triliun. Pendapatan transfer dari negara 2,89 triliun. Padahal pendapatan daerah jumlahnya berapa? 2,816 triliun. Nah, ini bisa saya ini kan ya. Ini saya geser dulu ke sini. Udah. Bisa pindah dulu. Terus ini saya gini kan. Udah. Udah ya. Nah, di sini ini macam pendapatan daerah itu yang pertama apa tadi? PAD, singkatan dari pendapatan asli daerah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? PAD tadi? 5927 ya. 5927 saya taruh di sini ya. Ini saya perkecil aja, saya taruh di sini. Berapa? 2 PAD 5927 ya. 5927. Nah. Terus ada lagi pendapatan daerah yang kedua adalah apa? Pendapatan transfer. Berapa jumlahnya? 20. Berapa ini ya? 20,89 ya. 89 gini ya. Ini ini kalau ini dalam miliar di sini ya, ini dalam miliar ya, ini
miliar. Ini miliar ya. Berarti kalau ini miliar, ini berarti berapa bacanya? 2.089 miliar. Beda dengan ini kan triliun ini. Terus yang ketiga, pos yang ketiga apa? Yang ketiga lain-lain pendapatan yang sah. Apa yang sah? Nah, ini berapa? Lain-lain pendapatan yang sah berapa? 133,9. 133,9. Nah ini. Maka jumlah PAD-nya berapa kira-kira? Coba kita cross check. Jumlah PAD-nya. Nah ini. Selisih berapa? Selisih 0,4 ya. Kan berarti data ini betul kan? Selisih. Karena ini dalam miliar, ini dalam triliun. Dibulatkan kan? Kalau itu dibulatkan. Ini dalam miliar. Nah, itulah data tentang Kabupaten Banyuwangi. Sudah? Nah ini. Jadi apa namanya? Nah ini kurang kecil lagi. Jadi APBD Banyuwangi ya itu defisit apa surplus? Defisit ya, ini min ini. Defisit. Defisitnya berapa? 0,180 triliun. Triliun ini ya. Ini triliun ini. Defisit APBD Banyuwangi ditutup dengan pembiayaan sebesar 0,180 triliun. Nah, dengan rincian PAD pendapatan daerah berapa? 2,816 triliun. Kemudian belanja daerah 2,996 triliun. Pendapatan daerah rinciannya PAD-nya berapa? 592,700 triliun. Ya kan? Miliar. Ini PAD-nya. Pendapatan transfer 2.089 miliar. Nah ini. Lain-lain pendapatan yang sah 133 miliar 900 juta. Bisa dipahami ya? Itulah gambaran APBD Banyuwangi tahun 2021. Nah, maka dari sini bisa disimpulkan, nah ini bisa disimpulkan nah, ini bisa disimpulkan dari sini berapa APBD Banyuwangi tahun 2021? Berapa APBD-nya? APBD Banyuwangi berapa? Yang terbesar dari ini pos utamanya adalah pendapatan dan belanja. Yang terbesar yang mana antara pendapatan belanja? Maka APBD Banyuwangi berapa? 2,996 triliun. Jadi kalau ditanya kalian berapa APBD Banyuwangi? 2,996 triliun.
Paham ya? Jadi yang terbesar dari antara pendapatan dan belanja yang terbesar mana, itulah yang dipakai menjadi APBD. Sama dengan APBN. Saya ambilkan lagi APBN. Nah ini. Kalau ditanya, dari dua saja ya, dua ini. Nah ini. Ini kan kelihatan sudah. Berapa APBN negara Indonesia tahun 2014? Nah ini. Berapa? APBN-nya berapa? Nah ini. 1.876 triliun 872 miliar, 800 juta. Dibulatkan ya. Itu APBN. Bukan yang ini, tapi yang terbesar. Pendapatan negara sekian, belanja negara sekian. Maka yang terbesar yang diambil. Paham ya? Paham apa belum? Paham ya? Itu tentang APBN ya. APBD. Nah, untuk lain-lain tentang APBD secara umum saya sudah jelaskan di kelas 11 IPS 4 tadi. Nanti bisa kalian lihat di link YouTube saya ya. Saya share link YouTube-nya, kalian lihat, jangan lupa like and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.